masalah peran digital, ya seperti lihat aja sekarang. Begitu pandemik ini ya tidak boleh bertemu, ya kan? Coba lihat. Mungkin kalau ada penelitian banyak yang dakwah, diskusi, dialog dengan menggunakan digital. Ya, itu kan banyak naik ratingnya. Ya artinya bahwa para tokoh agama itu siap menghadapi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kepada kami channel GFM Squad. Pada kali ini kami ingin membuat konten diskusi santuy bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah baik. Izin Pak, dengan saya ingin perkenalan dengan Bapak. Nama Bapak siapa Pak? Saya Saiful Mujab. Bapak Saiful Mujab. Ya, beliau adalah Bapak Saiful Mujab sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Pada kali ini pun kami ingin membuat konten diskusi yang bertemakan peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan di Indonesia. Bisa kita ketahui, akhir-akhir ini agama menjadi hal yang paling sensitif, di mana banyak sekali pertikaian bahkan perpecahan yang mengatasnamakan agama. Maka dari itu kami berinisiatif untuk membawakan konten diskusi 05 ini untuk membahas peran tokoh agamanya untuk menjaga kerukunan di Indonesia saat ini. Oke, Bapak, apa kami bisa memulainya, Pak? Silakan. Ya. Sebelumnya Pak, ini kan kita masih di era yang disebut new normal. Tapi sebelum new normal ini terjadi, ada yang namanya era pandemi. Menurut Bapak dan pandangan Bapak, apa itu pandemi dan apa itu new normal, Pak? Jadi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih adik-adik sudah bersilaturahmi ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kalau berbicara terkait dengan pandemik COVID-19, ya kan. Nah, pandemik itu berarti kan sebuah wabah ya. Kalau pandemik itu berarti menyangkut seluruh dunia. Jadi bukan Indonesia saja. Jadi COVID ini jadi melanda, menimpa seluruh masyarakat dunia. Bahkan lebih dari 200 negara yang terimbas, yang terkena COVID. Nah, kalau kita melihat dari sisi agama ya, COVID ini adalah sebuah wabah yang memang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk, ya kan, makhluk yang diberikan akal dan pikiran, kita juga harus terus berpikir. Ya, berpikir pertama ya kita mungkin perlu koreksi diri. Ya, kenapa Allah memberikan wabah kepada kita semua. Yang kedua, kita perlu ambil hikmahnya. Hikmah terkait COVID-19. Yang ketiga ya kita perlu waspada, perlu menjaga diri. Yang pertama terkait dengan koreksi diri terkait dengan wabah COVID-19 ini, ya kita sebagai umat yang beragama, kita tentunya menjalankan ya syariat ajaran agamanya masing-masing. Terus kalau kita terkait dengan kita perlu bahwa COVID ini perlu koreksi diri. Terus yang kedua tadi adalah perlu kita menjaga diri, kita waspada, itu juga penting. Karena bagaimanapun kita perlu waspada, menjaga diri dari segala sesuatu. Terus kita juga ambil hikmahnya, ya kita perlu ada hikmahnya juga. Dengan adanya COVID ini ya mau tidak mau kita menjadi lebih kedekat yang namanya global. Yang selama ini pembelajaran mungkin kalau menggunakan IT ya hanya simultan saja. Tapi dengan adanya COVID akhirnya kan semua menjadi terbuka untuk jarak jauh. Mau tidak mau kita harus belajar jarak jauh. Ya kan harus bisa. Kalau kemarin kan hanya simultan aja. Kalau diterangkan mungkin ya biasa. Tapi dengan ini kan mau nggak mau terdorong. Satu sisi yang lain ada hikmah yang besar yang kemarin. Ya.
begitu bulan Ramadan masih ada COVID. Yang selama ini mungkin ya kan kita tarawih, kita berkiblat di masjid, di musola gitu. Tapi akhirnya kita di rumah masing-masing. Kita belajar jadi imam, belajar doa. Akhirnya kan terpaksa mau nggak mau ya seorang kepala rumah tangga kan jadi imam. Iya kan, walaupun kadang bacaannya itu melulu kan nggak siap jadi imam. Apalagi dan lain sebagainya, dan kita lebih dekat dengan keluarga. Terus hikmah yang bagus lagi, yuk kita menjaga kebersihan. Kita akhirnya diajarkan kebersihan oleh COVID. Kita harus sering cuci tangan, sampai rumah kita mandi dan terus menjaga. Ini kan ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Tapi intinya kita sebagai umat yang beragama, kita terus ya berdoa kepada Allah ya kan, agar COVID ini cepat berlalu lah. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini dari mulai bulan Maret terus ke sini, akhirnya untuk DKI Jakarta sudah memutuskan ya kan sebagai PSBB transisi. Kalau nasionalnya adalah new normal, kepada normal yang baru. Artinya normal yang baru ini kita harus tetap menjaga diri, tapi juga kita beraktivitas menjalankan tugas dan fungsinya. Ekonomi juga jalan, kehidupan juga harus jalan. Karena kalau kita tetap berhenti, ya kita mungkin akhirnya kan bisa berhenti. Iya, berhenti. Sementara kita punya kewajiban sebagai makhluk Allah, kita harus beraktivitas. Nah, maka kita tetap berdampingan dengan COVID. Kita menjaga diri, aktivitas terus jalan dan sebagainya. Kita lebih waspada lah. Jadi dengan new normal ini berarti kita tetap menjalankan tugas. Walaupun tugas kita belum normal banget, masih dibatasi. Tapi setidaknya kalau kita sebagai aparat pemerintah, para sipil negara, kita tetap mengedepankan pelayanan dengan baik. Kita penuh profesional, penuh integritas dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Iya Pak, oke. Dan apakah ada Pak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya pandemi itu bakal terjadi? Karena memang di banyak berita di luar bahwasanya dalil yang disebutkan adalah dalil yang ya hadis yang doif gitu kan. Ya mungkin menurut Bapak kalau misal pun ada, jadi kan gini ya, masa pandemi ini kan tidak datang tiap tahun. Dan bahkan konon kabarnya pandemi seperti ini tuh datangnya 100 tahun. Putaran 100 tahun. Artinya kita patut bersyukur menjadi generasi yang ketemu dengan COVID. Iya kan? Bertemu. Kita hanya mengalami, kita tidak salaman, kita jaga jarak dan sebagainya. Nah, kalau kita dilihat dari sisi agama, dalam sebuah ayat Al-Qur'an disebutkan, salah satunya itu wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwal wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Bahwa Allah akan menguji kepada kita semua, kepada umat yang beragama, ya suatu ketika itu diuji dengan rasa takut. Minal khauf wal ju', diuji dengan rasa lapar. Surat Al-Baqarah. Ya, diuji dengan masalah jiwa dan semua. Nah, ini kan penuh ujian. Ya, saya pikir ini COVID bagian daripada ujian kita. Kemarin pada waktu awal kita kan takut banget. Gimana solusinya? Apalagi sampai sekarang belum akhirnya temu lagi. Oh, ternyata ada solusi gitu kan. Solusinya kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang seperti itu kan gitu diterangkan. Jadi banyaklah sebenarnya hadis termasuk hadis suruh menjaga iya kan, menjaga jiwa kita. Ya, itu kan berorientasi ke arah itu. Ya, jadi Allah menurunkan ya penyakit, menurunkan apapun. Kita yakin bahwa itu memang semua makhluk Allah. Iya, jadi COVID juga makhluk Allah, bakteri kan makhluk Allah, kita kan nggak tahu. Itu kan makhluk Allah, gitu kan. Jadi artinya itu yang memang diturunkan oleh Allah, ya kan untuk kehidupan. Nah, kita sebagai manusia ya tadi menyikapinya seperti apa dan bagaimana dan lain sebagainya. Karena semua ada hikmahnya, sehingga kalau kita berdoa, kita banyak diajarkan doa kan, kulidain wadawain, ya dari penyakit pasti ada obatnya dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita akhirnya banyak baca sholawat, ya kan,
banyak orang share selawat ini selawat itu. Jadi kita jadi tahu semua. Jadi semua saya pikir ya semua ini makhluk Allah kok. Saya sering menyatakan makhluk ini makhluk Allah, kita berdoalah kepada Allah. Ya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekuatan, dengan penuh ikhtiar. Ya insya Allah nanti suatu saat ya Allah akan mengangkatnya. Ya kan. Maka yang tadi saya katakan ini mungkin sebagai introspeksi kita. Ya selama ini apa, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau lebih ekstrim mengatakan manusia itu kan banyak menggunakan mengadakan penelitian. Iya. Macam-macam penelitian, nyoba ini kan. Nah suatu ketika mungkin bisa suatu terjadi ini antara padu ini menjadi ini. Ya kan mudaratnya kan juga pasti ada, nggak mungkin lah sebuah teknologi yang digagas oleh manusia tidak semua positif. Kembali lagi kepada takdir. Nah bisa menjadi negatif. Kayak contoh lah, dengan kemudahan sekarang global, online seperti ini menjadi dekat, semakin terbuka dan lain sebagainya. Bagi yang memanfaatkan dengan baik, saya pikir itu positif. Tapi bagi anak-anak yang tidak bisa memanfaatkan menjadi negatif. Karena dia akhirnya main game online yang melupakan waktu, melupakan apa, kan menjadi negatif. Bahkan banyak korban anak-anak yang tidak bisa memanfaatkan itu, akhirnya tergandrung dengan permainan yang lupa segala-galanya, bahkan belajar sampai gagal. Ini kan berarti sisi negatif. Nah, ini tinggal sisi negatif atau positif. Dan Allah sudah menerangkan kan bahwa innallaha la yukhayyiru ma biqaumin, gitu kan. Allah tidak akan merubah ya kecuali kaumnya sendiri. Saya pikir itu berorientasi ke Allah. Ya Pak, untuk pandemi saya ingin membahas tentang kan semakin lama semakin sini semakin banyak teori yang berkembang ya Pak ya. Terlebih ya teori konspirasi lah yang berkembang sangat pesat kan, mengatakan bahwasanya COVID ini tidak berbahaya, COVID ini memang nggak ada, COVID ini bukan suatu makhluk atau mikroorganisme yang lainnya gitu kan. Apakah itu bertentangan dengan agama ataukah memang benar adanya Pak menurut Bapak? Ya kalau saya pikir yang tadi saya sampaikan bahwa kalau sebagai orang yang beragama meyakini bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Makhluk apapun itu Allah yang mencipta. Ya, cuma ciptaan Allah itu apakah ya kan? Iya. Apakah karena sekarang dengan modern ini kan semua kan olah manusia juga. Iya. Iya kan? Benar. Iya kan? Kalau kita korelasikan di garisnya kan gitu. Allah memberikan kuasa kepada manusia sebagai khalifah fil ardh. Allah memberikan otak, memberikan pikiran manusia sebagai makhluk yang sempurna untuk merubah seisi dunia ini, gitu kan? Nah, ini kan Allah manusia mengadakan penelitian akhirnya timbul makhluk baru. Tapi hakikatnya makhluk ini kan ciptaan Allah. Kalau kita urut-urut kan sama. Gitu. Ya, hakikatnya kan ada garis yang kepada kekuasaan. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang dari ada menjadi tidak ada, yang dari samar menjadi tidak samar, yang dari yang samar menjadi samar, kan semua itu ada garisnya. Tidak mungkin tidak. Kalau saya melihat itu ada garisnya. Satu sisi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang diberikan kuasa untuk menjadi khalifah fil ardh dengan segala keilmuannya. Satu sisi yang lain, semua apa yang ada di dunia ini pasti ciptaan Allah. Enggak ada. Iya kan, enggak ada yang bukan ciptaan Allah. Semuanya kembali lagi pada ciptaan ya Pak. Ya cipta. Dan kembali lagi pada kesadaran kita. Nah, manusia yang diberikan leluasa sebagai makhluk yang paling sempurna, nah ini yang tadi, maka yang tadi tatkala ilmu ini jatuhnya ke orang yang benar menjadi baik, tapi tatkala ilmu ini jatuhnya menjadi orang yang salah menjadi mudhor. Ya, benar. Nah, mudhor ini kan menjadi terus. Hak dan batil. Iya, gitu. Oke Pak. Ini kan dalam Islam kita diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan haji ya Pak ya. Lalu pandangan Bapak nih tentang peniadaan keberangkatan haji tahun ini? Ya, jadi kan gini, karena ini pandemi COVID dan masalah haji ini kan bukan tahun ini saja. Kalau kita baca dalam riwayat sejarah selama di muka bumi ini ada ibadah haji, ya kan udah lebih dari 10-an kali yang haji itu ditunda. Udah 10 kali? Iya, lebih, bahkan ada 30-an. Coba baca sejarah haji yang ditunda, bukan ibadahnya yang ditunda, tapi dari jamaah dari berbagai negara yang ditunda.
Ya haji ini tetap jalan karena sebagai ibadah di Mekah dengan kondisi yang tertentu, dengan jamaah yang tertentu. Tapi dunia ya kan karena pandemi. Nah, haji di Indonesia ya dengan KMA-nya 494 yang artinya itu penundaan pengiriman jamaah, bukan penundaan ibadah ya. Kalau ibadah nggak ditunda. Ibadah nggak ditunda. Ya kan buktinya ada Mekah kan buka juga, yang hanya 10 ribuan, hanya orang yang mukim ya kan di sana. Ya, yang ditunda itu adalah pengiriman jamaahnya untuk Indonesia yang tertuang dalam KMA 494. Ini kan penundaan, ditunda gitu kan. Ini alasan pertama yang paling kuat adalah untuk keselamatan umat, untuk keselamatan jamaah sendiri. Ya, karena kemarin itu sudah dipilah-pilah opsi pertama, opsi kedua, tapi hanya milih opsi untuk keselamatan jamaah. Ya karena COVID ini. Coba bayangkan, kalau seandainya berangkat dengan batas usia yang muda, sementara jamaah haji Indonesia banyak yang tua. Ya kan rata-rata kan tua, hampir 70% udah sepuh, karena nunggunya udah lama. Rentan lah ya. Iya, udah rentan, udah rawan. Kalau dalam bahasa kesehatan risiko tinggi. Ya, terus yang kedua, kalau mengikuti protokol kesehatan untuk perjalanan luar negeri kan harus ada karantina. Sebelum berangkat karantina, setelah pulang karantina, menjadi waktu lama. 2 minggu. Ya, semua lama lah, jadi menjadi lama gitu kan. Dan lama itu menjadi bumerang juga saya pikir gitu kan. Nah, terus nanti yang lain begitu pembatasan maka haji dipotong pesertanya yang muda-muda, kasihan yang sudah nunggu. Iya, yang sudah nunggu. Ya udahlah. Nah, oleh karenanya saya pikir ini sangat adil, sangat bijak ya kan ditunda pemberangkatannya untuk keselamatan demi kenyamanan bersama. Dan ternyata kan tepat. Indonesia memutuskan sebelum Mekah memutuskan. Sebelum Arab memutuskan, Indonesia sudah memutuskan. Tapi akhirnya tepat, Arab sendiri memutuskan haji hanya terbatas sekitar hanya puluhan ribu orang, hanya 10-an ribu maksimal. Artinya kan kita tepat, nggak ada masalah. Jadi penundaan pemberangkatan jamaah haji karena apa? Karena untuk menjaga keselamatan lebih penting, keselamatan jamaah. Dan ini dianjurkan agama. Hibdun nafsi itu penting, menjaga. Ya, menjaga jiwa, menjaga diri. Oke Pak, ini kita kembali kepada poin intinya Pak, peran tokoh agama. Yang dimana apa peran tokoh agama dalam menghadapi situasi saat ini Pak? Jadi gini, kalau saya pikir kita patut bersyukur bahwa para tokoh agama di Indonesia ini luar biasa, sangat berperan untuk memberikan kedamaian, kerukunan di tengah-tengah umat. Kenapa saya katakan itu? Ya karena apa? Ya kan dari masing-masing agama kita ada mengenal 3 kerukunan. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Nah, pemerintah, Kementerian Agama sebagai ya kan yang menjalankan regulasi untuk terkait dengan keumatan. Nah, sementara para tokoh baik di intern maupun antar ini mempunyai misi yang luar biasa. Bahkan Indonesia ini ya kan dikenal sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di dunia. Coba bayangkan, kita punya pulau yang banyak. Ya, konon kabarnya sampai 17.000 pulau. Kita punya bahasa ribuan bahasa, kita punya suku, ya banyak suku, tapi aman, nggak ada masalah. Peran siapa? Para tokoh agama. Ya tokoh agama, karena dari masing-masing tokoh menghargai betul. Iya, paling damai loh. Indonesia itu paling damai. Adapun kalau ada riak-riak kecil, bukan mengatasnamakan agama, bukan mengatasnamakan agama, aman. Kemarin ribut Pilpres, Pilkada, itu kan karena politik. Begitu politik selesai, nyaman-nyaman aja. Coba di negara lain. Ya kan? Artinya bahwa peran tokoh agama sangat bagus. Ya selama ini luar biasa tokoh-tokoh agama dari seluruh agama itu betul-betul memberikan solusi. Begitu ada persoalan langsung kumpul, ada persoalan kumpul dan lain sebagainya. Ini kan menjadi simbol yang baik.
Oke Pak. Ini kan kita uh, kita lagi di zaman yang namanya digitalisasi ya Pak ya. Ya. Serba digital dan lain-lain. Nah, lalu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh tokoh agama dalam menjawab tantangan zaman ini di era digitalisasi, semisal dakwah melalui digital gitu? Gimana Pak langkah-langkahnya? Jadi kan gini, ya kita kan menyadari betul bahwa sekarang adalah mungkin kalau ada penelitian banyak yang dakwah, diskusi, dialog dengan menggunakan digital. Iya, itu kan banyak naik ratingnya. Ya artinya bahwa para tokoh agama itu siap menghadapi perubahan. Iya. Ada perubahan dan para tokoh agama sudah membuat level-levelnya. Tatkala dia memberikan satu arahan, level bawahnya bisa jalan. Dan ini nggak ada persoalan. Ya. Untuk sampai saat ini saya kira tidak ada persoalan terkait beradaptasi dengan masalah digital, beradaptasi dengan dunia global atau di era informasi ini. Dan saya yakin malah justru informasi ini lebih cepat. Kalau ada masalah di mana kita cepat, masalah di mana cepat. Contoh terkait dengan Pilpres kemarin, kan informasinya cepat, tak cepat. Nah ini yang mungkin yang perlu dipahami adalah untuk generasi. Ya generasi ini tatkala menerima info terkait berita perlu tabayun bahasa agamanya, perlu klarifikasi, jangan mudah meng-share, mudah membagikan. Nah ini yang perlu komitmennya di situ. Kalau sekarang kan kadang main enak aja, dapat wah langsung share, padahal kita belum tentu tahu kebenarannya, belum tentu tahu sumbernya. Kembali lagi mencari kebenarannya Pak ya. Ya iya perlu tabayun. Nah tabayun ini bisa tanya dengan para tokoh dan lain sebagainya. Seperti akhir-akhir ini kan ada tuh yang postingan tentang makanan klepon ya Pak ya. Ya. Bilang kalau misal makanan ini haram. Ya itulah. Ya di media kan banyak itu. Maka saya pesenlah kepada ya adik-adik teman sebaya, tolonglah diedukasi teman-teman yang baik. Diberikan. Jadi kalau ada informasi-informasi apa, tabayun dulu lah. Tanya kepada orang tua, tanya kepada tokoh ini benar atau tidak. Kalau enggak setidaknya cari rujukan lah. Kalau iya referensinya, kalau itu bicara masalah hadis carilah. Ini hadisnya mutawatir tidak, dhaif atau ahsan atau apa dan lain sebagainya. Kalau tafsir dia rujuk tafsir mana gitu kan ini penting. Iya, karena jangan sampai nanti mengambil secara letterlock untuk kepentingan. Yang saya khawatirkan untuk kepentingan. Nah, kalau sudah untuk kepentingan dikit-dikit mengatasnamakan agama makna. Agama itu semua mengajarkan kedamaian, mengajarkan kelembutan, saling menghargai. Bukan hanya Islam ya Pak ya. Ya semua. Agama. Ya kan kalau bahasa Sanskerta itu kan tidak. Agama itu kacau. Artinya orang yang beragama, orang yang tidak kacau. Iya kan? Ya, orang yang hidupnya tentram, yang kacau. Ini kan yang sebenarnya yang harus kita pahami dan ayo kita sampaikan kepada teman-teman gitu. Oke Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Terkait solusi. Iya. Solusi dan sekaligus pesan Bapak kepada masyarakat semua untuk menyikapi jika adanya propaganda yang mengataskan agama dan untuk menghadapi corona ini Pak. Saya pikir ginilah, kita sebagai orang yang beragama, ya kan, orang yang beragama tatkala kita mendengar, mendapat informasi, berita-berita baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang tertulis maupun yang melalui dunia maya, HP dan sebagainya. Saya pikir perlu kita baca, kita cerna betul. Jangan mudah percaya. Ya, kita baca betul, kita mudah. Kalau memang ada hal yang meragukan, ada hal yang sifatnya provokasi apa, itu lebih baik kita konsultasi. Kita punya tokoh, ya kan? Kita punya, ya kalau di struktur masyarakat ada RT, ada RW, ada tokoh agama, ya kan, ada ketua MUI, ya ada ketua ormas agama, lebih baik kita diskusi. Ya, karena sekarang yang paling berat adalah kita berperang dengan berita hoax itu yang paling berat. Ya, dan itu bisa menjadi propaganda. Maka kita, yalah, mari yang beragama
Kita sebagai umat yang beragama, kita kembali kepada agama kita jalankan agama dengan baik, kita jalankan agama dengan benar, karena saya yakin orang yang taat beragama, orang yang menjalankan agama, saya yakin hidupnya akan tenang, dia akan menghormati orang, ya dia akan menghargai dan lain sebagainya. Nah, dalam saat ini kita mengalami situasi yang pandemi COVID ini, ya mari kita apa yang sudah, ya artinya yang sudah diumumkan atau yang sudah menjadi kesepakatan dalam protokol kesehatan, kita ikuti, kita taati, karena penting ya. Kalau kita ini menjaga kesehatan dan lain sebagainya, satu sisi yang lain ya kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita hidupnya kembali normal dan enak, kan gitu. Saya pikir itu ya. Jadi bagaimana kita itu ya mentaati lah, sikap bijak lah kayak. Ya sikap bijak, mentaati, kita ya beragama ya. Jadi kalau kita beragama dengan benar, saya yakin kita akan damai lah, tenang. Karena agama mengajarkan tidak boleh iri, tidak boleh dengki, ya kan, tidak boleh menghasut, ya kan, kita harus baik, kita harus ada etika, damai dan toleransi. Kan. Karena agama itu kan berakhlak, gitu ya. Nah kalau sekarang orang beragama kok malah mengharamkan temennya, mengkafirkan orangnya, jangan-jangan agamanya salah itu. Artinya kenapa kok sampai seperti itu? Rasulullah itu sangat bijak. Gak pernah mengkafirkan orang. Iya, sangat bijak. Coba baca buku sejarah beliau, sangat bijak. Ya dia menghormati orang lain. Sekalipun kaum Yahudi iya, kan. dihormati. Ini makanya yang harus kita, iyalah. Maka harus belajar yang benar dan beragama yang benar. Ya kita berdoalah semoga COVID ini cepat selesai, kita taati dan lain sebagainya. Amin ya Iya. Rabbal alamin. Kita ketakutan juga nggak boleh, tapi kita perlu waspada, kan gitu. Waspada itu wajib. Ya iya. Takut nggak boleh. Ya nggak boleh lah, jangan takut lah. Kalau takut kita akhirnya gimana? Oke Pak. Pak terima kasih banyak Terima untuk kasih. Ya. hari ini untuk dapat berdiskusi dengan kami Ya. di FM Squad. Ya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat juga buat masyarakat lainnya. Oke teman-teman, mungkin konten Diskusi 05 ini berakhir. Jangan lupa like, comment, and share. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas, ketik aja di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.